balik lagi nih di channel YouTube saya. Jadi sama seperti video sebelumnya, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu karena tak kenal maka kata sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Priscilia Maharani Epang, kalian bisa panggil saya Prisil. Saya berasal dari kota Cirebon yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Budaya Gunung Jati dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Langsung aja saya bahas di video ini, simak sampai habis ya. Oke, untuk pembahasan pertama ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Jadi, menurut Mulyono, budaya adalah pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Lalu ada dua sudut pandang budaya menurut beberapa orang, yaitu yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan yang kedua yaitu budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Lalu, ada 5 kajian manajemen yang mencakup sebagai berikut. 1. Tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. 2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. 3. Mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. 4. Melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Dan yang terakhir, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, dan melaksanakan dan mengawasi. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, pengertian pengetahuan itu sendiri yaitu pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Materi selanjutnya yaitu manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Penjelasannya adalah, manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang, melakukan perubahan di dalam organisasi. Materi ini yaitu materi tentang budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan secara efektif. Materi kali ini saya akan menjelaskan 4 unsur, yaitu tentang unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, ada peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Dan unsur yang terakhir, alias unsur keempat, yaitu perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Materi terakhir yang akan saya paparkan kali ini adalah peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Ada 8 peran dan fungsi di sini. Yang pertama ada leadership. Leadership adalah keterampilan atau sebuah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang lain agar melakukan hal-hal tertentu yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sense of direction, artinya kesadaran akan arah. Kita harus mencari tujuan yang layak untuk dicapai, dan lebih baik lagi kalau kita menetapkan suatu proyek, kita harus selalu melihat ke depan, bukan ke belakang. Dan yang ketiga ada organizational climate, didefinisikan sebagai sebuah sifat di lingkungan kerja yang bisa diukur,
yang baik secara langsung atau tidak langsung bisa dirasakan oleh anggota yang berada di dalam lingkungan organisasi dan mampu memberi pengaruh maupun menginisiasi perilaku mereka. Yang keempat yaitu positive teamwork. Teamwork yang baik memberikan dampak untuk bisa bekerja lebih harmonis dan juga membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Yang kelima, value add system, yaitu suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Yang keenam, enabling structures adalah aktivitas dan program yang mendukung keberhasilan implementasi dan menjadi bagian yang kritis dari keseluruhan rencana. Yang ketujuh, appropriate competence adalah seperangkat skill, pengetahuan, sikap, dan kemampuan dari seorang individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah develop individual, yaitu perencanaan pengembangan individu agar dapat menyelaraskan tujuan antara karyawan dan perusahaan. Demikian video materi pembelajaran dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah penyebutan kata dalam materi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.